Oke, selamat siang dan selamat pagi teman-teman semuanya, peserta mata kuliah perkembangan individu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat terkait dengan konsep dasar perkembangan individu. Sebagaimana teman-teman sudah pahami dan kita bahas sebelumnya, bahwa saat kita berbicara tentang perkembangan individu, maka kita tidak akan melepaskan konteks-konteks sosial atau konteks-konteks karakteristik dari lingkungan di mana kita berkembang. Artinya apa? Bahwa apa yang menjadi dasar teoritik yang kita pelajari kadangkala memang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang kita uh, jalani, karena memang saat kita berbicara perkembangan individu, maka lingkungan sosial atau lingkungan tempat tinggal dan sebagainya akan mempengaruhi cukup tinggi dalam proses perbedaan perkembangan antar satu orang dengan orang yang lain. Nah, dasar perkembangan individu dalam bimbingan konseling atau rasional begitu ya. Kenapa kita mempelajari perkembangan individu dalam bimbingan dan konseling? Salah satunya yang pertama adalah membantu individu di dalam proses perkembangan. BK selalu berpijak kepada fase dan tugas perkembangan individu sebagai dasar penyusunan program dan strategi layanan. Artinya apa? Bahwa saat menjadi guru BK di sekolah nanti, kita tidak bisa menyusun program atau memberikan layanan hanya berdasarkan perkiraan, terlebih kata orang seperti itu ya. Karena memang dan kita juga tidak memiliki dasar layaknya guru mapel dengan kurikulum yang sudah ada, bahwa kelas 1 akan mempelajari A, kelas 2 mempelajari B dan sebagainya. Dasar dari strategi maupun program pemberian layanan bimbingan konseling kepada siswa selalu diasumsikan atau didasarkan dari asesmen kebutuhan perkembangan peserta didik, yang dimana asesmen tersebut didasarkan kepada fase dan tugas perkembangan yang ada. Ini menjadikan pembeda kenapa ada layanan yang walaupun sama-sama kelas 2 tetapi strategi layanan maupun konten layanannya berbeda, dengan asumsi bahwa individu satu dengan individu yang lain berkembang dengan cara masing-masing dan memiliki kebutuhan masing-masing. Dari situlah kenapa kita mempelajari perkembangan individu untuk bisa membedakan dan memahami karakteristik dari perkembangan setiap siswa kita nanti. Yang kedua adalah perkembangan merupakan fitrah dari manusia yang secara langsung melibatkan bakat dan minat. Artinya saat seseorang tumbuh kembang, maka menjadikan dirinya secara sederhana begitu ya, memiliki keterkaitan dan ketertarikan yang berbeda. Gampangnya saat seseorang tumbuh dan kembang di lingkungan katakanlah lingkungan pesantren, maka minatnya terhadap dunia pesantren akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dunia akademik, katakanlah semacam itu. Itulah kenapa dijelaskan bahwa bakat dan minat itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses individu berkembang, dan perkembangan itu fitrah dari setiap orang. Setiap manusia atau setiap orang pasti berkembang dengan caranya, berkembang sesuai dengan lingkungannya, dan berkembang dengan fasenya sendiri-sendiri semacam itu. Lalu yang ketiga adalah memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia sebagai individu yang memiliki berbagai macam atribut fisik dan atribut psikologis. Artinya psikologi perkembangan mempelajari tentang individu atau mempelajari tentang manusia sebagai objek penelitian dan objek kajian teoritisnya, dan begitu pula bimbingan dan konseling menggunakan manusia sebagai objek atau subjek di dalam pemberian layanan. Dan apa yang dipelajari di dalam proses perkembangan individu menjadi dasar sebagaimana tadi dijelaskan di awal dalam proses perkembangan manusia. Dan terakhir adalah senada dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu bagaimana kalau kita berbicara pendidikan nasional, tujuannya bukan hanya sekedar mencerdaskan bangsa atau mencerdaskan putra bangsa, tetapi juga pembentukan akhlak ya, peningkatan kepribadian, membantu tugas perkembangan dan sebagainya.
Diasumsikan, bayangkan kalau seseorang secara kognitif berkembang tetapi secara psikologis dia tidak berkembang, maka akan terjadi ketimpangan antara proses kehidupannya nanti. Sederhananya, kalau kita berbicara orang dengan otak kanan dan otak kirinya, kalau guru mapel itu berbicara dengan otak kiri, maka tugas BK untuk mengimbanginya pada sisi kanan. Sederhananya semacam itu. Nah, rasional mempelajari psikologi perkembangan atau hal-hal yang akan dipelajari secara lebih jauh terkait dengan psikologi perkembangan adalah mempelajari isu-isu provokatif tentang perkembangan. Isu-isu provokatif yang dimaksudkan itu adalah terkait dengan uh, apa namanya, bagaimana persoalan-persoalan atau tema-tema yang muncul di dalam proses perkembangan. Misalkan bagaimana kita akan berbicara, oh kenapa 5 tahun pertama itu menjadi usia yang lebih krusial dibandingkan dengan usia yang lain. Kenapa remaja mengalami masa krisis dibandingkan dengan masa yang lain. Kenapa pada masa anak-anak cenderung terjadi modeling dan sebagainya. Ini kita sebut dengan isu-isu provokatif. Artinya tema-tema yang mempengaruhi dalam setiap fase seperti itu. Dan yang kedua adalah memperoleh informasi tentang siapa kita sebenarnya. Harapannya adalah dengan mempelajari psikologi perkembangan, kita akan mengetahui tentang siapa kita, bagaimana kita menjadi, dan seperti apa kita dahulu. Kenapa? Karena salah satu prinsip dari perkembangan adalah mampu memprediksikan bagaimana seseorang tumbuh berkembang sampai dengan sejauh ini, dan bisa memprediksikan bagaimana seseorang ke depan atau di masa depan akan menjadi seperti apa dengan proses perkembangan yang dilalui saat ini. Dengan begitu, maka salah satu harapan dengan mempelajari psikologi perkembangan atau perkembangan individu adalah memperoleh informasi tentang siapa kita yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah memperoleh gambaran tentang bagaimana kita menjadi seperti sekarang dan bagaimana masa depan kita kelak. Ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa prinsipnya adalah untuk memperkirakan, oh ini anak katakanlah mengalami permasalahan di mana dia selalu inferior begitu ya, selalu mengurung diri, rendah diri dan sebagainya. Nah, kita bisa menelusur ke belakang bagaimana proses perkembangannya sehingga dia mengalami masa-masa seperti itu. Begitu pula ke depan, oh kalau anak berinteraksi dengan cara seperti ini di fasenya, maka bagaimana kita akan memprediksikan kira-kira di masa depan dia akan jadi seperti apa. Contoh, misalkan seorang anak yang menjadi antisosial, maka kita perkirakan di masa depannya seperti apa. Sedangkan anak yang cukup pro sosial, maka kita bisa juga memperkirakan nanti seperti apa. Dan yang terakhir adalah menelaah masa hidup sejak pembuahan sampai ketika kehidupan berakhir. Nanti akan dijelaskan di belakang bagaimana perspektif perkembangan mengalami perubahan begitu ya, mengalami perubahan dari mulai rentang kehidupan menjadi dari perkembangan kehidupan menjadi sepanjang rentang kehidupan. Artinya kenapa? Bahwa saat kita berbicara tentang perkembangan individu bukan hanya sejak seseorang lahir, tapi bahkan sejak mulai pembuahan atau proses pembuahan sampai dengan nanti di akhir hayatnya. Nah, ini dua perspektif yang sempat tadi saya singgung, bagaimana saat dulu kita sering menggunakan istilah individual development atau perkembangan individu, di mana istilah ini mengacu kepada kajian-kajian teoritik yang membahas individu berproses atau berkembang, dihitung itu mulai dari dia lahir atau muncul di dunia semacam itu sampai dengan dia meninggal. Tapi seiring perkembangan waktu, perspektif itu mulai hilang dan diganti dengan istilah lifespan development atau perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Kenapa disebut lifespan development? Karena diasumsikan bahwa seseorang dianggap berkembang itu bukan hanya saat dia lahir, bahkan selama dia di dalam kandungan atau saat dia masa pembuahan itu sudah dihitung berkembang. Nah, dari situlah kenapa perspektif bahwa dihitungnya perkembangan individu dari lahir itu diganti dengan konteks sepanjang rentang kehidupan, yaitu mulai dari pembuahan
sampai dengan masa akhir atau meninggal dunia. Karena diasumsikan setelah meninggal tentunya tidak berkembang ya, seperti itu. Nah, ini 4 konsep dasar yang saling bersinggungan. Artinya 4 kata atau 4 istilah yang saling bersinggungan. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah perkembangan, yang ketiga adalah kematangan, dan yang keempat adalah perubahan. Pertumbuhan mengacu atau berbicara tentang aspek fisik seseorang, dimana kalau istilah sederhananya kita bisa kaitkan dengan nilai-nilai kuantitatif atau nilai perubahan yang ada. Saat kita berbicara pertumbuhan, maka kita akan berbicara tentang bagaimana tulang itu semakin besar, tangan atau kaki semakin panjang, tubuh yang semakin tinggi, otot yang semakin berubah dan sebagainya. Artinya saat kita berbicara tentang pertumbuhan, maka kita akan berbicara aspek-aspek kuantitatif, perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada diri seseorang. Sedangkan saat kita berbicara perkembangan, maka kita lebih erat dengan kaitan nilai-nilai secara kualitatif. Walaupun kadangkala aspeknya tidak terlalu berbeda dengan pertumbuhan, yaitu tubuh gitu ya, kaki, tangan dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan dalam konteks perkembangan lebih kepada nilai-nilai kualitatif. Contohnya adalah bagaimana keberfungsian tangan dengan baik. Kalau dulu jari itu hanya bisa ditutup dan dibuka seperti itu, lama-lama bisa menggenggam dengan kuat. Lalu bagaimana lidah yang awalnya tidak bisa digunakan untuk, lidahnya kan ada ya, pertumbuhan lidah, panjang panjang lidah itu adalah aspek growth atau pertumbuhan. Tetapi fungsi lidah, di mana lidah sekarang sudah bisa bilang a, i, u, e, o, bisa untuk mengeja, bisa untuk berbicara, bisa untuk mengeluarkan perbedaan suara yang muncul. Jadi kalau pita suara itu dulu hanya bisa lalu lama-lama iya. Nah, ini adalah bagian dari perkembangan, termasuk lidah yang dulunya kalau orang ngomong a tapi lalu lidah itu bergerak ya, atau menggetarkan seperti fungsi L jadi fungsi R, R. Nah, itu adalah fungsi dari perkembangan. Jadi eh, perubahan fungsi yang lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, itu kita berbicara perkembangan. Bagaimana tangan yang awalnya digunakan sebagai pegangan lalu menjadi keseimbangan. Jadi orang berlari dan berjalan itu menggunakan tangan sebagai penyeimbang. Nah, itu juga bagian dari perkembangan. Maka sederhananya kalau kita berbicara pertumbuhan, kita berbicara nilai kuantitatif, tinggi, berat, panjang tubuh kita dan sebagainya. Maka perkembangan kita berbicara pada fungsinya secara menyeluruh begitu ya, fungsi tangan, fungsi hati, jantung dan sebagainya, termasuk bagaimana darah dan sebagainya, arus dan sebagainya. Nah, itu perkembangan begitu. Sedangkan kalau kita berbicara kematangan, maka kita akan berbicara tentang aspek kedewasaan seseorang. Bagaimana seseorang mampu untuk memilah dengan baik, seseorang mampu untuk berpikir secara rasional, seseorang mampu untuk melakukan analisis dengan cermat, seseorang mampu untuk bersikap tenang di dalam menghadapi sebuah kondisi yang atau perubahan yang terjadi. Nah, itu kita berbicara tentang kematangan. Itulah kenapa secara konsep sederhana, banyak sekali orang yang berbicara kematangan itu lebih erat dengan kedewasaan. Walaupun pemaknaan kedewasaan itu tidak terlalu spesifik untuk berbicara tentang kematangan. Walaupun memang saat kita berbicara kematangan, salah satu aspeknya adalah berbicara tentang kedewasaan. Jadi kalau mau disamakan, kedewasaan terlalu sempit untuk mendefinisikan sebuah kematangan. Walaupun dewasa itu, atau kedewasaan ya, bukan dewasa ya, kedewasaan itu bagian dari proses kematangan itu sendiri. Nah, sedangkan perubahan ini adalah aspek yang menyeluruh pada bagi seluruh komponen tubuh kita maupun fungsi tubuh
kita, artinya change, berubah begitu ya, baik itu secara fisik, psikologis maupun secara fungsi. Nah, itulah kenapa kadangkala kita berbicara bahwa saat kita mengatakan pertumbuhan maka pasti melibatkan perubahan. Saat kita berbicara perubahan pasti melibatkan perkembangan dan juga melibatkan kematangan, karena perubahan atau change ini mendefinisikan atau mengedepankan nilai perbedaan yang terjadi dalam seluruh aspek tubuh kita saat kita berbicara tentang perkembangan individu. Nah, berikutnya adalah karakteristik perkembangan manusia. Saat kita berbicara tentang karakteristik perkembangan manusia atau perkembangan individu, ada beberapa poin yang menjadi perhatian atau menjadi kunci dari proses memahami perkembangan individu. Yang pertama adalah bahwa perkembangan berlangsung sepanjang kehidupan. Nah, ini yang sudah sempat kita bahas di awal terkait dengan lifespan development ya, bahwa saat kita berbicara perkembangan manusia, maka kita berbicara tentang sepanjang rentang kehidupan seseorang. Tidak ada istilahnya berkembang itu mandek ya. Kalau tumbuh, nah itu bisa berhenti. Jadi katakanlah orang tidak bisa tinggi lagi, maka kita katakan secara pertumbuhan dia berhenti. Tapi kalau kita berbicara perkembangan, maka walaupun secara fisik seseorang tidak tumbuh, tetapi dalam arti setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itu adalah bagian dari proses perkembangan. Contohnya, walaupun orang tidak tambah tinggi, tetapi secara fungsi organ tubuh dia akan berkembang karena mengikuti. Nah, kan seperti itu. Secara kognitif dia juga berubah, maka kematangan akan mengikuti. Dan saat kita melihat secara total, maka terjadi perubahan di dalam hidupnya. Nah, itulah kenapa orang mengatakan bahwa berkembang atau perkembangan manusia itu berlangsung sepanjang kehidupan. Yang kedua adalah bersifat multidimensi. Saat kita berbicara perkembangan, maka kita tidak hanya berbicara pada aspek fisik, tetapi saat kita berbicara perkembangan, maka kita akan membicarakan pula aspek psikologisnya, aspek kognitifnya, gitu ya, aspek psikomotoriknya dan sebagainya. Inilah kenapa disebut dengan multidimensi, begitu ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan multi arah. Kalau kita berbicara perkembangan, maka mungkin kita masih bisa menerka begitu ya, menerka atau menebak bagaimana seseorang akan menjadi seperti apa dengan melihat pola perkembangan yang dia lakukan saat ini. Akan tetapi satu hal yang juga perlu kita pahami, bahwa saat kita berbicara perkembangan, maka banyak sekali cabang yang mungkin muncul di dalam proses perkembangan itu sendiri. Artinya saat seseorang berkembang, maka bisa saja dia belok ke kanan, belok ke kiri, lurus, atau bercabang kemana dan sebagainya. Kita tidak pernah bisa menebak secara tepat begitu ya, pasti bahwa orang ini pasti akan menjadi seperti apa dan akan berjalan bagaimana, walaupun kita bisa memprediksi hal tersebut gitu. Ini konsepnya multi arah ya, kita membayangkan seperti halnya cabang pohon gitu ya, awalnya tunggal tetapi nanti arah ke depan seperti apa atau tumbuhnya bagaimana, banyak sekali cabang yang mungkin muncul. Nah, tetapi tentunya cabang itu tidak akan diambil semua gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia atau individu akan memilih satu cabang sebagai arah dirinya, kurang lebih ke sana. Katakanlah cabang itu seperti pilihan gitu ya, berbagai macam pilihan saya bisa menjadi seperti apa. Yang kedua adalah perkembangan itu bersifat plastis atau lentur. Dalam hal ini kita berbicara bahwa orang satu dengan orang lain itu tidak bisa ditebak gitu ya. Kadangkala orang ada yang tumbuh dengan cepat, kadangkala lambat gitu ya. Bisa pas saat SD katakanlah dia cepat sekali belajar, tapi waktu SMA nanti kendor seperti itu. Lalu pas kuliah tinggi lagi prestasinya dan sebagainya. Atau mungkin ada yang perkembangannya awalnya pelan sekali, dia tidak tumbuh-tumbuh tinggi, tapi nanti setelah fase tertentu dia langsung melejit begitu ya tumbuhnya dan sebagainya. Artinya apa? Di sini perkembangan itu sifatnya lentur sekali, plastis begitu ya. Tidak bisa diprediksi, kadang di bawah, kadang di atas, kadang cepat, kadang lambat, kadang mudah untuk diprediksi, kadang ada yang sangat sulit sekali untuk diprediksi dan sebagainya.
Terus yang kedua adalah multidisiplin. Saat kita berbicara tentang perkembangan manusia, maka tidak bisa dikaji hanya dari satu aspek ilmu pengetahuan saja. Kita saat mengkaji perkembangan manusia, maka kita butuh aspek psikologis, kita butuh aspek biologis, kita butuh aspek sosiologis, dan mungkin kita butuh aspek-aspek lain seperti spiritualnya seperti apa, lalu bagaimana nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai filosofis yang dianut seperti apa. Artinya budaya orang Jawa tentunya berbeda dengan budaya orang Sunda. Bagaimana melihat biologi seseorang pastinya berbeda. Misalkan dari sudut pandang geografis dan biologis. Ternyata orang pesisir pantai tentunya secara geografis berbeda dengan gunung atau orang pegunungan. Dan saat kita membedakan secara geografis semacam ini, maka nanti secara biologis fungsi tubuh orang pesisir tidak sama dengan fungsi tubuh orang pegunungan. Kenapa? Karena pasti pembentukan ketebalan kulitnya berbeda ya, karena satunya pegunungan, satunya pesisir. Nah, artinya apa? Saat kita berbicara perkembangan manusia tidak cukup dari satu sudut pandang keilmuan gitu ya. Ada aspek-aspek tertentu yang akan melengkapi satu dengan yang lain untuk mengkaji konteks perkembangan ini secara menyeluruh. Yang kedua adalah bersifat kontekstual. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana perkembangan individu itu melihat kontekstual atau fakta-fakta serta situasi-situasi yang mendukung saat itu. Bagaimana saat kita berbicara tentang tadi saya katakan anak zaman now dengan anak zaman old berbeda, anak kota dengan anak desa berbeda, anak Jawa dengan anak Sunda berbeda. Ini kontekstualnya berbeda, artinya sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji dan menilai itu sudah jelas berbeda. Maka asumsinya dengan begitu perkembangan menjadi sangat variatif. Dan berikutnya yaitu melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, dan kehilangan. Teman-teman mungkin masih ingat Tripitaka ya, dalam budaya Hindu kita mengenal adanya Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dalam konsep perkembangan juga sama begitu ya, ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Ada mulai pertumbuhan, ada pemeliharaan, dan ada kehilangan. Dalam proses perkembangan selalu melibatkan tiga komponen tersebut, di mana kita selalu diawali dengan tumbuh, muncul, lahir, lalu berkembang, pemeliharaan ya konteksnya dari kecil sampai dewasa, dan terakhir kehilangan atau proses penurunan fase dari katakanlah dari dewasa ke lansia, maka turun lagi kan fungsi tubuhnya dan akhirnya meninggal. Jadi ini fungsi siklus ya, semacam fungsi siklus. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah konstruksi dari faktor biologis, budaya, dan individu. Ini sudah dijelaskan tadi, termasuk bagian dari multidimensi dan multidisiplin. Nah, prinsip perkembangan. Nah, ini beberapa prinsip saya cukup bacakan saja ya. Jadi prinsip perkembangan melibatkan perubahan. Di sini kita akan berbicara bahwa saat kita berkembang maka tentunya pasti akan melibatkan tentang perubahan. Tadi sudah dibahas. Lalu yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada masa sebelumnya. Ini saya coba untuk membayangkan ke teman-teman ya, untuk menjelaskan poin nomor 2 ini, bagaimana saat kita berbicara fase awal itu lebih kritis pada fase selanjutnya. Kita bayangkan bahwa garis perkembangan itu katakanlah lurus semacam ini, lalu kita bagi menjadi beberapa fase. Nah, semacam ini ya. Katakanlah ini adalah fase anak. Nah, ini mohon maaf tulisannya tidak terlalu bagus. Di sini ada fase remaja atau anak-anak tengah gitu ya. Anak-anak akhir, tengah dan akhir gitu. Lalu di sini ada dewasa, remaja. Mohon maaf, di sini ada dewasa dan di sini ada lansia. Nah, saat kita berbicara tentang fase semacam ini, fase itu terus naik ke atas gitu ya. Ini fase awal itu lebih kritis daripada fase selanjutnya. Kenapa? Kita membayangkan saat ini ada 3 tugas perkembangan, maka secara kuantitatif mohon maaf, secara kualitatif maka di sini sebenarnya juga ada 3 tugas perkembangan. Begini, di sini juga ada 3 tugas perkembangan secara kualitatif ya, bukan kuantitatif ya.
Nah, ada 3 tugas perkembangan karena bebannya nanti sama. Jangan disamakan beban anak-anak dengan beban remaja, tentunya berbeda. Tetapi itu sudah porsinya remaja memang segitu, nah, sedangkan porsi anak-anak segitu. Jadi secara kualitatif itu imbang, sama-sama 3. Nah, tapi secara kuantitatif tentunya tidak sama 3 ya. Nah, kita bayangkan seperti ini. Saat tugas perkembangan pada fase sebelumnya ini hanya kepenuh 2 atau tercapai 2, maka kurangnya tugas perkembangan yang belum terpenuhi pada fase ini akan bergabung di sini. Nah, secara otomatis ini akan membebani fase selanjutnya. Artinya ketidakcapaian kita atau tidak terpenuhinya tugas perkembangan pada fase sebelumnya akan memberatkan tugas perkembangan pada fase selanjutnya. Seperti itu. Nah, akan tetapi berbeda kalau misalkan ini terpenuhi semua, gitu ya, terpenuhi semua, maka di sini tidak perlu ada tambahan. Nah, artinya apa? Saat fase sebelumnya itu tuntas atau terpenuhi, maka akan mendukung atau membantu ketercapaian tugas perkembangan selanjutnya. Nah, itulah kenapa masa di awal lebih kritis daripada masa selanjutnya. Dan kecenderungan kalau kita berbicara hal semacam ini, kecenderungan manusia atau individu itu akan terus berusaha untuk memenuhi tugas perkembangan yang belum tuntas dibandingkan berpikir tentang tugas perkembangan yang belum belum datang. Gampangnya begini, kalau teman-teman tidak pernah sederhananya ya, waktu remaja itu tidak pernah pacaran, lalu teman-teman memasuki masa dewasa, maka teman-teman yang difikirkan pasti cari pacar terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kan tidak mikir nikah kan, mikirnya adalah cari pacar, wong belum pernah pacaran. Sama halnya sederhananya, kalau kita belum sarapan, teman-teman pasti akan berpikir walaupun sudah jam 10 ya atau jam 11. Kalau ditanya mau makan siang apa, jawabannya apa? Wong sarapan aja belum kok mikir makan siang. Nah, artinya apa? Ini otomatis begitu ya. Manusia itu cenderung akan berpikir untuk menuntaskan tugas perkembangan yang belum tercapai atau belum selesai dibandingkan dengan memikirkan tugas perkembangan selanjutnya. Nah, bayangkan saja saat saya belum sarapan, sudah waktu siang, lalu saya masih mikir sarapan. Nah, berarti kan saya belum mikir makan siang nih. Nanti kalau saya terus sarapan, maka makan siangnya telat. Akhirnya pada saat sudah mau mendekati maghrib, akhirnya apa? Terbebani. Ya kan seperti itu, karena belum makan siang dan sebagainya. Itulah kenapa masa di awal lebih kritis daripada masa sebelumnya. Dan apa yang kita tuntaskan di masa sebelumnya akan mendukung ketertuntasan di masa selanjutnya. Kurang lebih skenarionya seperti itu. Lalu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Artinya saat kita berbicara tentang perkembangan, maka di situ ada proses pengalaman, ada proses belajar, dan ada proses kematangan yang mendukung perkembangan secara optimal. Pola perkembangan dapat diramalkan. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau anak itu sering dimanja saat anak-anak, maka dewasanya jadi apa? Jadi tergantung sama orang tua, artinya tidak bisa mandiri dan sebagainya. Ya, ini yang dimaksud dengan pola perkembangan dapat diramalkan. Dengan mempelajari perkembangan individu, kita bisa memperkirakan bagaimana seseorang akan tumbuh berkembang ke depannya seperti apa. Oh, kalau anak-anak pada umur 5 tahun diberikan otonomi yang baik, diberikan kesempatan untuk berdaya kritisnya tinggi, maka pada masa remaja, maka dia menjadi pribadi yang dengan nilai otonomi yang baik dan kreativitas yang tinggi. Tapi kalau pada masa kecil itu katakanlah diatur, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ada aturan dan sebagainya, maka pada masa remaja biasanya tidak memiliki inisiatif untuk berubah dan sebagainya. Kenapa? Karena menunggu instruksi, menunggu perintah dan sebagainya. Itulah kenapa pola perkembangan dapat diramalkan. Pola tahap perkembangan berbeda antar satu dengan yang lain sesuai dengan karakteristiknya. Ya, kita kenal dengan istilah dengan individual differences, perbedaan individu. Individu itu unik satu dengan yang lain. Sama-sama orang pesisir, tetapi kalau keluarganya berbeda, maka perkembangannya berbeda. Sama-sama dalam satu keluarga, tapi kalau jumlah perhatian yang diterima berbeda, maka perkembangannya berbeda.
bahkan sampai dengan anak yang kembar sekalipun itu akan mengalami proses perkembangan yang berbeda, karena kecepatan berpikirnya pasti akan berbeda dan pola pengasuhannya juga tidak bisa sama persis begitu ya gampangnya. Lalu perkembangan individu dipengaruhi oleh perubahan kebudayaan. Tadi yang saya bilang, orang Jawa sama orang Sunda budayanya beda, cara membesarkan anak berbeda, maka pastinya perkembangan individunya jadi berbeda. Itulah kenapa di tataran konseling pun ada yang namanya konseling lintas budaya. Jadi perbedaan budaya dan kultur akan menyebabkan bagaimana proses strategi layanan konseling yang berbeda pula. Selanjutnya, yaitu setiap individu mempunyai tempo kecepatan berkembang masing-masing. Ini yang tadi saya kaitkan dengan konsep plastis ya. Bagaimana ada orang yang tumbuhnya cepat tapi ada yang jalannya lambat begitu ya. Ada orang yang awalnya tumbuhnya tidak ada perubahan, tapi setelah khitan katakanlah langsung tiba-tiba naik. Nah, seperti itu. Nah, ini konteksnya bahwa kecepatan perkembangan individu itu berbeda satu dengan lain tempo. Harapan sosial emosional pada setiap perkembangan. Jadi di teori Erikson ya, nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Di teori Erikson itu dipahami bahwa setiap individu selalu dikaitkan dengan selain tugas perkembangan, dikaitkan dengan yang namanya harapan sosial emosional. Saat kecil pasti ada harapan orang tua bahwa jadi anak harusnya begini, pengennya seperti ini. Nanti kalau sudah remaja, masyarakat menuntut seperti ini, orang tua seperti ini. Nah, tuntutan-tuntutan yang ada ini akan mempengaruhi persepsi seseorang di dalam berperilaku. Tuntutan itu juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan bertindak dan bagaimana seseorang memutuskan dirinya berkembang seperti apa. Nah, itulah kenapa disampaikan bahwa harapan sosial emosional pada setiap tahapan perkembangan itu selalu menyertai dan mempengaruhi proses perkembangan itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah setiap orang akan mengalami tahap perkembangan yang berlangsung secara berantai. Artinya tidak pernah, kalau tadi saya sampaikan seperti ini ada fase begitu, maka tidak mungkin dari fase ini langsung lompat ke sini, itu nggak mungkin. Dia pasti akan ke sini dulu, dari sini ke sini, dari sini. Ini sebuah rantai yang akan terus terjadi seperti itu. Nah, tidak mungkin proses itu melompat begitu. Dan yang kedua adalah proses rantai itu kan tidak hanya lompat-lompat begini ya. Proses rantai itu kan seperti ini. Nah, lalu ini ada jalinan begini ya. Nah, terus yang ini tuh bukan berhenti di sini tapi dia akan masuk begini. Nah, ini ya, rantai kan begini ya. Nah, seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saat kita bertumbuh kembang, maka kita tidak akan pernah meninggalkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi saat kita menjadi anak remaja, maka apa yang sudah kita pelajari pada masa anak-anak itu terus dibawa. Bukan berarti saat saya anak-anak terus saya remaja, maka apa yang saya pelajari di anak-anak itu ditinggalkan. Artinya ya udah kan saya sekarang remaja, maka saya berpikir remaja, anak-anak tidak usah dipikir. Itu tidak bisa. Saat kita remaja pasti apa yang kita pelajari di anak-anak itu terus kita bawa. Begitu pula saat nanti kita dewasa, apa yang kita pelajari dari anak-anak itu akan berefek pada diri kita saat dewasa. Misalkan nilai yang ditanamkan dalam diri kita tentang benar, salah, baik, buruk, itu kan kita peroleh saat anak-anak. Apakah terus saat kita remaja itu dilupakan begitu saja lalu tidak digunakan pakai prinsip yang baru? Kan tidak. Saat kita remaja pun benar, baik, buruk, salah itu semua kan kita nilai berdasarkan pengalaman belajar yang kita peroleh saat kita masih masa anak-anak. Nah, seperti itu. Itu konsep berantai itu begitu. Lalu yang terakhir adalah ada keinginan untuk mempertahankan diri. Prinsip perkembangan selain berproses untuk berkembang, salah satunya adalah mempertahankan keturunan atau mempertahankan ideologi, mempertahankan prinsip, mempertahankan nilai-nilai yang diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Itu adalah prinsip dasar. Sehingga dalam saat kita berbicara tentang perkembangan, orang cenderung ingin untuk meninggalkan sebuah nilai, sebuah karya agar bisa diterima dan dipergunakan untuk masa-masa berikutnya. Jadi konteks mempertahankan diri bukan dalam arti tidak ingin dilukai, bertahan begitu ya. Itu bukan ya. Konteksnya adalah mempertahankan sesuatu dalam dirinya. Karena
dia yakin bahwa ada suatu saat akan ada masa di mana dia akan meninggal, tetapi apa yang tetap bisa bertahan dari diri saya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya membuat orang itu berusaha dan memperbaiki diri agar walaupun secara fisik dia tidak ada, tetapi ada nilai-nilai yang dipertahankan. Kurang lebih ke sana. Nah, ini faktor-faktor yang mendasari tentang perubahan atau mendasari tentang perkembangan seseorang. Pertama adalah kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan individu, maka kita berbicara tentang bagaimana kesehatan itu punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap seseorang. Gizi, ya, faktor gizi, faktor kecukupan makanan dan sebagainya itu akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Kesejahteraan sosial juga sama berkembang, tetap akan mengalami masa anak-anak sampai dengan masa dewasa tentunya, tetapi kesehatan dengan kesejahteraan yang berbeda pada setiap orang akan mempengaruhi bentuk dan cara berkembang seseorang. Terus yang kedua adalah pengasuhan dan pendidikan. Kita teman-teman pasti sudah cukup menyadari hal ini. Bagaimana orang yang diasuh oleh kakeknya dengan orang yang diasuh langsung oleh orang tuanya perkembangannya berbeda. Apalagi orang yang diasuh oleh pembantunya, baby sisternya atau tetangganya. Nah, pasti proses perkembangannya akan berbeda dibandingkan mereka yang diasuh dengan orang tua langsung seperti itu. Nah, itulah kenapa pengasuhan itu menjadi faktor yang penentu yang besar dalam proses perkembangan seseorang. Dan kedua adalah pendidikan. Ya, ini sebenarnya hampir sama ya, pengasuhan dan pendidikan gitu ya. Kalau kita berbicara pendidikan, maka kita berbicara tentang konteks-konteks formal gitu ya, tentang misalkan contohnya anak SMA dengan SMK berbeda, anak MA dengan anak SMA berbeda, anak MTS dengan SMP berbeda, anak SD dengan MI berbeda. Termasuk kalau berbicara pendidikan dan pengasuhan, karena lekat ya, bagaimana orang tua mendidik anaknya. Nah, seperti itu Pak, dengan cara yang seperti apa tentunya akan mempengaruhi proses perkembangan yang ada. Terus yang ketiga, konteks dan keragaman sosial budaya, etnis, etnik, gender, sosial ekonomi. Nah, ini kita dari tadi sudah membahas itu, bagaimana budaya berpengaruh terhadap proses perkembangan individu. Yang keempat atau yang terakhir adalah kebijakan sosial dan konstruksi sosial. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jawa, eh, kalau pemerintahannya fase pemerintahan X katakanlah membuat sebuah kebijakan sosial atau konstruksi sosial yang berbeda, maka tentunya akan berbeda. Contoh ya sederhananya zaman old dengan zaman now, zaman Z, zaman alpha, zaman beta. Nah, itu kan pasti kebijakan dan konstruksi sosialnya berbeda. Kalau dulu orang komunikasi pakai langsung ya, bercakap-cakap, datang ke rumah orang, tapi sekarang kalau tidak SMS-an, kalau tidak dibales ya nggak datang ke rumah. Nah, ini konstruksi dan kebijakan sosial, maksudnya ke sana. Nah, ini sifat dari perkembangan yaitu proses biologis, kognitif, dan sosioemosional. Artinya sifat perkembangan meliputi 3 aspek itu minimal 3 aspek, yaitu biologis, kognitif, sosioemosional. Walaupun nanti ada aspek penunjang lain seperti halnya spiritual, filosofis, ya, lalu aspek eh, apa namanya mohon maaf biologis, kognitif, sosioemosional, aspek uh, psikologis ya, aspek psikologis. Nah, ini pasti berbeda-beda. Tapi minimal 3 yang paling penentu besar adalah biologis, kognitif, dan sosioemosional. Lalu perkembangan selalu terkait atau erat dengan periodenya. Jadi fase atau tahapannya seperti itu ya. Jadi beda fase akan beda cara mengkaji, akan beda faktor dan sebagainya. Sifat kedua adalah konsep usia, gitu ya. Rentang usia membedakan rentang kematangan seseorang. Rentang usia menyebabkan perbedaan pola pendidikan seseorang. Rentang usia membuat perbedaan bagaimana sikap atau perilaku yang muncul dan sebagainya. Yang keempat adalah natur versus nutur atau hereditas versus lingkungan. Ini kita berbicara bahwa seseorang itu berkembang dipengaruhi oleh aspek lingkungan, artinya saat
orang itu hidup di lingkungan yang positif, maka dia akan berkembang secara positif. Kalau dia hidup di lingkungan yang buruk, maka dia berkembang dengan perkembangan yang buruk pula. Tetapi selain itu kita punya aspek hereditas atau natur, yaitu kita berbicara tentang bakat minat yang memang merupakan bagian dari genetika atau bawaan seseorang. Ya simpelnya saat kita berbicara hereditas dan lingkungan, kita berbicara apakah seseorang itu berkembang dipengaruhi oleh faktor genetik atau bawaan dari orang tua, atau orang itu berkembang dari faktor lingkungannya. Ya putra kiai cenderung baik, biasanya begitu. Tapi kalau putra kiai hidupnya di lingkungan yang jelek, ya jadinya jelek. Artinya perkembangan akan tergantung pada dua aspek, yaitu natur dan nutur atau hereditas dan lingkungan. Yang kelima yaitu stabilitas dan perubahan. Ada proses perkembangan yang cenderung itu stabil gitu ya, berjalan cukup cukup stabil, dalam arti itu tidak terlalu banyak gejolak gitu ya. Artinya dia berkembang sesuai dengan fase dengan baik. Tetapi ada pula orang yang naik turun begitu ya. Nah, artinya di sini kita akan berbicara bahwa kita tidak bisa memberikan layanan yang sama pada setiap orang, karena perubahan atau perbedaan cara berkembang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah kontinuitas dan diskontinuitas. Nah, ini kita berbicara tentang tadi rantai kontinuitas, dan diskontinuitas itu stagnasi gitu ya. Atau dimana ada bagian-bagian tertentu dalam perkembangan kita yang berhenti. Contoh tadi saya bilang secara perkembangan tetap berjalan, tetapi secara pertumbuhan berhenti. Nah, konteksnya paling sederhana ke sana. Nanti lebih detailnya teman-teman mahasiswa bisa mempelajari di buku-buku pokok yang sempat disampaikan waktu orientasi kemarin. Nah, sebelum itu mungkin akan coba saya tambahkan sedikit, sebelum diakhiri ya, akan saya tambahkan sedikit sekian faktor nutur dan natur dan nutur. Dari aspek ini sebenarnya ada 3 pendekatan yang akan berbicara tentang faktor-faktor di dalam pertumbuhan manusia, yaitu pertama adalah yang dikemukakan oleh mohon maaf tokohnya saya agak lupa ya. Yang jelas adalah teman-teman dari kaum nativisme. Jadi teman-teman dari Schopenhauer kalau nggak salah, insya Allah seingat saya gitu. Nah tokohnya itu Schopenhauer. Jadi dia mengatakan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh bakat atau genetik seseorang. Maka teori yang digunakan adalah teori nativisme. Jadi faktor perkembangan ada 3. Yang pertama adalah natif atau nativisme. Ini berbicara tentang bagaimana perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor yang merupakan bawaan dari orang tua. Ya, tadi yang saya jelaskan, kalau putra kiai cenderung baik. Kalau ibunya pinter, bapaknya pinter, anaknya minimal juga ikut pinter. Nah, itu faktor dari nativisme ya. Lalu yang kedua adalah empirisme. Nah, ini dari tokohnya William Stern. Nah, tokohnya William Stern. Dia mengatakan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh mohon maaf, John Locke ya, William Stern, John Locke dulu ya. Dia John Locke mengatakan bahwa orang itu dipengaruhi oleh faktor empiris. Jadi John Locke percaya bahwa orang itu lahir layaknya kertas putih gitu ya, kertas putih bersih begitu. Nah, bagaimana dia tumbuh berkembang itu dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan akan membentuk. Jadi kalau dia lahir kertas putih, coretan apa yang akan menjadikan dia jadi goresan dalam kertas itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau pengalaman belajarnya jelek ya goresannya jelek. Kalau pendidikannya jelek ya jelek. Sebaliknya kalau goresan atau pendidikannya baik, maka dia jadi pribadi yang baik. Artinya kalaupun anaknya penjahat, tapi kalau tinggalnya di pondok ya lama-lama jadi orang baik. Ini John Locke mengatakan seperti itu. Jadi orang bagaikan kertas putih. Terus yang kedua itu baru yang William Stern, yaitu konvergensi begitu ya. Nah, faktor konvergensi ini gabungan antara nutur dan natur, atau gabungan antara nativisme dan empirisme, yang mengatakan bahwa faktor lingkungan dan faktor genetik itu sama-sama punya pengaruh yang kuat dan mengimbangi atau saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, itu
faktor atau teori konvergensi, teori perkembangan individu karena faktor konvergensi. Nah, semacam itu. Itu mungkin tambahan yang saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kalau masih ada diskusi, nanti kita bisa bahas di sesi sinkron semacam itu. Terima kasih, saya cukupkan. Selamat siang, tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah.